Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini saya akan mentutorialkan penggunaan Mendeley. Nah, apakah Mendeley itu dan bagaimana cara penggunaannya? Kita ikuti yuk. Mendeley adalah aplikasi atau piranti lunak yang memudahkan penggunanya mengolah referensi data ilmiah, baik berupa skripsi, jurnal, e-book, dan referensi lainnya. Dan juga Mendeley ini membantu menemukan data penelitian dan kita bisa berkolaborasi secara online. Jadi Mendeley ini aplikasi ya Bapak Ibu, jadi kita harus mendownloadnya untuk di laptop kita, bisa juga di HP. Namun kalau nanti di HP kita akan kesulitan kalau akan mengaplikasikannya pada penggunaan citasi di MS Word-nya. Selanjutnya, manfaat Mendeley adalah Mendeley ini berguna untuk membuat citasi, body note, dan daftar pustaka secara otomatis. Kemudian juga Mendeley ini membantu kita untuk membuat referensi dalam karya ilmiah, mencari berbagai penelitian terbaru untuk kita jadikan referensi. Nah, Mendeley juga berguna sebagai perpustakaan digital dengan penyimpanan maksimal 2 GB yang bisa diakses secara online. Dan yang paling penting juga, Mendeley ini dapat mengurangi plagiasi ketika kita membuat karya ilmiah atau artikel ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Untuk penggunaannya kita buka Mendeley dulu ya Bapak Ibu. Kita buka Mendeley-nya. Nah, ini tampilan Mendeley Bapak Ibu. Jadi ada 3 kolom, kiri, tengah, dan kanan. Nah, di Mendeley yang sudah saya download ini, Bapak Ibu bisa terlihat di sini ada 3 kolom, dan di sana ada untuk yang kolom kiri ini ada all dokumen, ada juga untuk folder yang nanti dipakai atau kita gunakan untuk menyimpan referensi yang sudah kita download ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang kolom tengah ini, di sini ada jurnal atau mungkin nanti buku yang sudah kita download, bisa terlihat di sini. Ini seperti perpustakaannya kita nih, ada judulnya. Nah, kalau yang di kolom sebelah kanan ini adalah metadata dari jurnal yang sudah kita download. Ini kita bisa melihat di sana ada judulnya, kemudian dari jurnal apa, autornya siapa, kemudian juga tahun berapa, volume, halamannya, abstraknya. Nah, ini metadata dari jurnal yang sudah kita download. Nah, di Mendeley ini Bapak Ibu yang perlu kita cermati, kita pertama kita klik dulu tools ya Bapak Ibu. Di sana ada uninstall MS Word plugin. Nah, ini kalau Mendeley Bapak Ibu baru pertama, ini tulisannya install. Nah, ini harus diklik sampai dia ke uninstall MS Word plugin. Nanti gunanya dia akan tersambung atau terkait pada MS Word kita. Nanti akan saya tunjukkan ya Bapak Ibu untuk penggunaannya kalau uninstall atau di MS Word-nya kita ini terhubung dengan Mendeley itu seperti apa. Nah, selain itu Bapak Ibu juga di sini kita perlu mengetahui nih, di sini ada folder kita supaya data kita rapi. Ini ada kita membuat folder. Nah, di sini ada create folder. Nah, di create folder itu nanti kita akan membuat folder yang nanti berguna untuk menyimpan data-data dari Bapak Ibu yang akan digunakan untuk menulis artikel. Di sini saya sudah membuat
beberapa folder. Ada critical thinking ya, di sini ada tentang jurnal yang saya buat untuk referensinya yang sudah saya unduh. Kemudian juga ini masih kosong Bapak Ibu, ini belum saya isi untuk hotnya. Kemudian juga ini BBL, ini ada 2 jurnal yang sudah saya masukkan. Nah ini juga kita nanti mengisi ya Bapak Ibu, kita menambahkan nih, ini misalnya bagaimana nih caranya kita mau menambahkan data jurnal yang sudah kita unduh. Jadi kita sebelumnya mengunduh jurnal dari beberapa referensi, misalnya kita mengunduh jurnal dari Sinta. Nah ini kita kalau ingin memasukkan file yang sudah kita unduh, ini kita klik di sini ya Bapak Ibu, di add ini. Nah kita add file, nanti kita akan terhubung dengan di mana kita menyimpan file kita. Nah ini saya klik salah satu, kita klik open. Nah ini, nah di sini Bapak Ibu tidak usah panik ketika ternyata file yang kita unggah ini berbentuk seperti ini. Nah ini kita kalau ada data atau jurnal yang kita unggah seperti ini, kita perbaiki metadatanya Bapak Ibu. Di sini terlihat metadatanya dengan bahasa Mandarin ya. Ini kita bisa membuka dari jurnalnya, kita klik 2 kali. Nah ini judul aslinya. Judul aslinya ini kita copy Bapak Ibu, kita copy ya, kita pelan-pelan nih, ini harus pelan-pelan, kita copy, Ctrl C, kemudian di judulnya ini kita ganti, Ctrl V. Nah sudah Bapak Ibu, Bapak ya. Nah ini sudah, autornya juga ini bahasanya juga tidak terbaca. Ini kita copy dari jurnalnya, kita masukkan di sini. Kita copy lagi nih. Ini karena 2 ini last name dan first name-nya harus ada diisi ya Bapak Ibu. Nah ini kita copy dulu nih, kita Ctrl V, kemudian ini kita isi juga, dan ini juga dia maunya harus first name dan last name-nya ya. Oke. Ya, oke Bapak Ibu, seperti ini. Nah ini jurnalnya dari apa, ini juga belum terisi, jadi metadata ini harus kita isi. Jurnalnya kita dapat dari Cakrawala Pendidikan ya Bapak Ibu, jurnal Cakrawala Pendidikan. Nah tahunnya kita cek di sini Bapak Ibu. Nah ini tahunnya 2017. Kalau di sini masih belum sesuai, kita betulkan sesuai dengan data yang ada di jurnal yang telah kita unduh seperti ini. Kemudian volumenya ini nomor 3 ya Bapak Ibu, nomor 3 isu juga ini nomor 3. Ini kita page-nya, ini page-nya kita lihat halamannya 382 sampai dengan 400. Jadi sini karena page-nya masih salah, kita isi 382 sampai 400. Nah, ini Bapak Ibu
contoh dari pengisian metadata. Jadi kalau ada kasus seperti tadi, ternyata setelah kita unggah, ternyata ada judulnya berbahasa Mandarin atau mungkin bahasa Arab, Bapak Ibu jangan bingung, tapi kita perbaiki dulu. Kalau misalnya data ini ternyata setelah kita copy dia tidak mau berubah, ini kita cek kembali ya Bapak Ibu di My Library. Nah, ini sudah tidak berbahasa Mandarin lagi, berarti jurnal ini masih kita bisa gunakan. Tapi kalau setelah kita ganti judulnya ternyata masih tetap berbahasa Mandarin atau bahasa Arab, berarti jurnal tersebut tidak perlu kita gunakan. Jadi filenya itu rusak. Jadi kita bisa membuang filenya. Jadi kita mencari yang lainnya lagi. Nah, itu Bapak Ibu untuk penambahan file. Nah, yang berikutnya tadi kita sudah mengenal tools. Di sana ada unplugin. Kemudian juga yang kedua ini Bapak Ibu tadi sudah kita menambah file yang sudah di folder yang kita buat. Jadi untuk membuat folder baru di sebelah kolom kiri ini ada tulisan create folder, Bapak Ibu ketik, nanti tulis judulnya sesuai dengan data Bapak Ibu. Kemudian untuk mengunggah filenya, menambah filenya, di sebelah kiri atas ini ada add, kemudian pilih add file. Jadi nanti akan terhubung di mana Bapak Ibu menyimpan di laptop. Kemudian data sudah seperti ini. Nah, ini kita yang tadi yang berbahasa Mandarin, ini kita cek di sini Bapak Ibu. Kalau metadatanya itu masih belum sesuai dengan yang di jurnal, maka kita harus memperbaikinya sesuai jurnal supaya nanti kita tidak kesulitan dalam menggunakan jurnal ini untuk referensi kita. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita penggunaan untuk citasi, Mendeley dan citasi. Ini kita buka MS Word kita ya Bapak Ibu. Ini saya buka MS Word. Nah, untuk MS Word ini kalau sudah terhubung dengan Mendeley, maka ada tampilan di sini, ada di kita klik reference di sana nanti ada insert citation, ada gambarnya, ada open Mendeley ini, berarti ini MS Word kita sudah terhubung dengan Mendeley. Kita coba ya Bapak Ibu, kita kembali ke Mendeley kita, Nah, ini saya klik yang tadi sudah kita unggah. Di sini ini kita coba, saya dari yang abstrak berbahasa Indonesia saja dulu ya Bapak Ibu. Ini kita copy nih, saya ambil dari abstrak saja. Ini pengaruh kemampuan sampai ini nih. Saya copy, Ctrl C, kita blok, kita Ctrl C, kita buka Word kita. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk mengetahui kita harus hafal nih. Ini tadi minimal kita harus hafal pengarangnya, atau ini B. Darmatia. Ini sebagai kata kunci, nanti kita terhubung dengan citasinya, atau Dwi Wulandari. Coba kita buka di sini. Ketika kita akan menuliskan ini pengarangnya siapa, ini kita insert citation. Nah, kita klik insert citationnya. Di sini ada search by author, title, atau tahun. Tadi kita sudah atas nama Dwi. Nah, kita ketik Dwi. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu, ada Dwi Wulandari. Nah, ini karangannya tadi, kita klik OK. Nah, kita coba ya Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu kita coba. Nah, kalau sudah ada
warna abu-abu tua ini berarti ini sudah ada citasi. Nah, supaya kita tidak kena plagiasi, maka kalimat yang kita copy tadi kita harus parafrasekan. Ini penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan problem based learning dan pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kritis pada siswa sekolah menengah atas. Ini kita bisa parafrase supaya tidak terjadi plagiasi seperti itu. Misalnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh problem based learning, kita balik, dan penerapannya pada siswa sekolah menengah atas, misalnya seperti itu. Kita coba lagi ya Bapak Ibu, kita untuk citasi kita coba lagi, kita buka Mendeley-nya, kita copy lagi. Misalnya ini menggunakan penelitian ini menggunakan lesson study melalui 4 siklus. Ini kita copy, kita buka lagi webnya, kita rubah parafrasenya. Misalnya ini kita rubah pendekatan pada penelitian ini, pada penelitian ini dilakukan dengan, nah ini dilakukan dengan 4 siklus, 4 siklus melalui pendekatan lesson study, misalnya seperti ini. Nah, ini sama. Setelah ini kita citasi. Tadi Dwi Wulandari, masih dengan Dwi Wulandari ya Bapak Ibu. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan daftar pustakanya? Untuk daftar pustakanya, Bapak Ibu tinggal menuliskan di sini nih. Kita ketik daftar pustaka. Kemudian kita klik insert bibliografi. Nah, Bapak Ibu, secara otomatis maka ini kita daftar pustaka secara otomatis terlihat seperti ini. Nah, kita menggunakan, kita pilih dengan stylenya, kita pilih yang apa ya Bapak Ibu? American Psychological Association. Nah, kita pilih seperti kita pilih ini sesuai dengan banyak yang jurnal itu menggunakan stylesnya apa, atau juga ada beberapa yang lain tergantung dari jurnalnya. Sangat membantu kita ya Bapak Ibu untuk penggunaan citasi maupun untuk penggunaannya untuk daftar pustaka kita atau di bibliografinya. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk penggunaan dari Mendeley. Jadi untuk Mendeley ini saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang perlu memperhatikan adalah yang pertama, toolsnya harus uninstall dengan MS Word plugin. Kemudian untuk biar rapi data kita, maka kita bisa membuat folder sesuai dengan pokok bahasan kita. Kemudian kalau sudah dengan membuat folder, kita bisa menambahkan filenya dengan memilih di klik add file yang ada di sebelah kiri atas. Kemudian untuk metadatanya Bapak Ibu, kita harus teliti di sini karena metadata ini merupakan bagian yang sangat penting ketika kita
ngutip dari jurnal tersebut, halamannya, tahunnya, kemudian autornya. Nah, itu nanti akan terhubung dengan citasi kita ketika kita menggunakannya atau mengutipnya untuk tulisan kita. Jadi mudah ya Bapak Ibu, itu yang bisa saya sharing untuk kali ini. Jika ada yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.